Seorang tahanan baru saja masuk penjara, namun ia sudah berbuat ulah dengan menggoda salah seorang tahanan wanita. Ternyata Holga sangat ganas dan selesailah tahanan jenglot itu. Holga ditahan bersama sahabatnya Edgin Darvish sudah 2 tahun dan mereka diberikan kesempatan untuk ikut Dewan Pembebasan bersyarat. Edgin pun menjelaskan kepada hakim mengapa ia sampai menjadi penipu dan pencuri. Edgin awalnya bukanlah seorang penjahat, melainkan ia adalah mata-mata yang harus membela orang yang tertindas. Namun kehidupan Edgin berubah saat musuh yang pernah ia tangkap datang untuk membalaskan dendam, dan yang menjadi korbannya adalah istrinya. Istri Edgin sudah sekarat dan untung saja anaknya masih bisa diselamatkan. Semenjak hari itu, hidup Edgin berubah dan sampailah Edgin tak sengaja bertemu dengan Holga. Holga menjadi teman yang baik bagi Edgin. Namun karena mereka hidup miskin, maka mereka memutuskan untuk menjadi perampok. Tapi prinsip mereka tetap tidak boleh melukai orang lain. Salah satu barang curian mereka ternyata liontin sakti yang bisa membuat orang menghilang. Bahkan kini tim pencurian Edgin semakin besar dan ada seorang wanita yang menawarkan misi pencurian kepada mereka. Dan tempat yang akan mereka curi kali ini menyimpan sebuah tablet kebangkitan yang bisa menghidupkan satu orang yang sudah meninggal dunia. Mendengar itu, Edgin dan timnya pun menerima. Karena target pencurian kali ini dari kawasan Edgin, maka ia dengan mudah mendapatkan akses untuk masuk. Sofina pun langsung mengambil barang incarannya. Namun saat Edgin mengambil tablet kebangkitan, sistem keamanan gudang ini menyala dan semua penjaga keluar. Sofina menggunakan kekuatan sihir penghenti waktu dan pergi begitu saja. Sementara itu, Holga tertinggal di dalamnya. Begitu juga dengan Edgin. Edgin pun menyerahkan tablet kebangkitan kepada Forge dan menitipkan anaknya. Begitulah kisah Edgin sampai masuk ke dalam penjara. Pembelaan mereka pun diterima. Namun saat ada anggota dewan lainnya baru datang, Edgin malah menyerang semua penjaga dan memanfaatkan kekuatan anggota dewan yang berwujud burung ini untuk kabur dari penjara. Seharusnya Edgin tidak perlu kabur karena sebenarnya pembebasan mereka diterima. Edgin dan Holga kini pun sudah mendapat kebebasan mereka dan mereka sangat terkejut saat mengetahui kalau Forge sudah menjadi raja. Mendengar itu, Edgin dan Holga langsung pergi ke kerajaan untuk menemui Forge dan anak Edgin. Namun anak Edgin malah mengabaikannya saja. Forge pun akhirnya menemui mereka dan betapa terkejutnya Holga dan Edgin setelah mengetahui ternyata Forge bersekongkol dengan Sofina, penyihir jahat yang menyebabkan mereka masuk penjara. Lebih parahnya lagi, Forge malah mengatakan kepada Kira kalau Edgin ayahnya sengaja meninggalkannya. Padahal Edgin menyetujui pencurian bersama Sofina adalah untuk mengambil tablet kebangkitan yang akan digunakan untuk menghidupkan kembali istrinya. Dan kini Sofina malah menggunakan sihirnya untuk menjerat Edgin dan Holga. Ternyata selama ini mereka sudah dihianati oleh Forge dan mereka pun akan dieksekusi. Mereka terlihat pasrah saja, namun yang sebenarnya terjadi tidak begitu. Holga menggunakan kekuatan bertarungnya untuk menyerang para penjaga dan Edgin masih sibuk melepaskan ikatannya. Setelah semua terkalahkan, mereka pun segera meninggalkan kerajaan. Edgin harus mengambil kembali anaknya yang kini sudah didoktrin oleh Forge untuk membenci ayahnya sendiri. Mereka pun memutuskan untuk menemui Simon, seorang penyihir yang pernah masuk ke dalam tim pencurian mereka 2 tahun lalu. Namun karena kaget melihat Edgin dan Holga, aksi pencurian Simon malah ketahuan. Tapi untung saja Simon berhasil meloloskan dirinya dan kabur bersama Holga. Mereka pun menjelaskan kepada Simon kalau mereka ingin menghancurkan Forge. Namun Simon merasa kalau bertiga saja tidak cukup dan ia ada kenalan penyihir lain yang bisa merubah wujud menjadi hewan. Inilah orang itu. Lihat saja bagaimana hebatnya ia mengalahkan musuh-musuhnya. Awalnya cukup sulit membujuk Dorik, namun untung saja Dorik punya masalah emosional dengan kerajaan Forge yang sudah menghancurkan kawasannya. Apalagi kini Forge bersekongkol dengan penyihir merah demi kekuasaannya sendiri. Saat Forge sedang menjelaskan rahasia dari brankas tempat ia menyimpan semua hartanya, penyihir Sofina sadar akan hadirnya penyusup. Ternyata itu Dorik yang sudah menyamar menjadi lalat untuk mendengar semua rahasia dari Forge dan Sofina. Walaupun ia dikejar-kejar oleh penjaga, tapi Dorik dengan mudah kabur dari istana dan kini ia sudah berubah menjadi seekor burung, lalu menjadi kucing. Karena Sofina merupakan penyihir yang sangat kuat, ia bisa mendeteksi keberadaan Dorik walaupun dalam bentuk hewan. Namun lagi-lagi kelincahan Dorik menyelamatkannya. Informasi yang didapatkan dari istana pun disampaikan Dorik dan ternyata sangat sulit bagi mereka untuk menembus pertahanan lalu membuka brankas milik Forge. Simon mengatakan ada satu jalan terakhir, yaitu mencari helm disjunction yang berfungsi untuk menonaktifkan semua
sihir, terutama sihir yang melindungi brankas milik Forge. Namun informasi tentang helm itu sudah lama hilang sejak perang 100 tahun lalu. Simon punya ide untuk mendapat informasi. Tampak mereka pergi ke kuburan dan Simon menggunakan kekuatannya untuk membangkitkan roh prajurit 100 tahun lalu. Dengan begitu mereka bisa bertanya dan mendapat informasi tentang letak helm tersebut. Setelah menginterogasi beberapa roh, akhirnya mereka mendapat satu nama orang terakhir yang menyimpan helm itu, yaitu Seng Yendar, seorang pemuda yang dikenal sangat baik hati dan suka menolong siapapun yang membutuhkannya. Mereka pun segera menemui Seng Yendar dan langsung to the point saja menanyakan soal keberadaan helm Disjunction. Awalnya Seng ragu untuk memberikan helmnya, namun setelah mendengar tujuan mereka adalah untuk mengalahkan Forge yang bersekutu dengan Sofina sang penyihir merah, Seng pun akhirnya bermurah hati untuk memberitahukan letak helm Disjunction. Namun sepertinya helm itu terletak di tempat yang tidak biasa. Lihat saja, mereka harus masuk ke dalam tanah sedalam 50 meter. Setelah masuk lebih dalam, ternyata ada kota tergantung yang hidup di dalam sana. Baru masuk sedikit, mereka sudah disambut oleh monster pemakan otak. Mereka semua hanya bisa tersandar di dinding, membiarkan monster pemakan otak lewat. Namun Simon malah tak sengaja menghancurkan jembatan satu-satunya jalan mereka. Saat Holga membereskan barangnya, ternyata Simon tahu kalau itu tongkat pembuat portal. Selama ini Holga hanya menganggap itu tongkat biasa. Mereka pun menggunakan portal untuk masuk ke dalam, dan akhirnya helm Disjunction pun ditemukan. Namun mereka malah dihalau oleh kaum Taiyan yang bersekutu dengan iblis. Seng seorang dirilah yang menghabisi satu persatu kaum Taiyan, sebab Seng juga memiliki darah kaum Taiyan.